Tutupnya yang kecil mah. Tuh ada. Tadi suaranya hilang ya, Jo? Iya Pak, sempat hilang tadi. Saya nggak baca chatnya saya matiin karena layarnya tadi saya pakai itu jangan. Sorry ya. Tapi iya Pak, nggak apa-apa. Tapi gini deh, sebagian besar inti pembahasan kan ada di self learning ya. Jadi saya memang sengaja buat waktu self learning itu ya semua poin-poin penting yang barangkali saya tanyakan di ujian akhir gitu ya. Nah, jadi kalau Anda punya pengertian dan punya skill untuk mungkin kalau di UTP kemarin diagramming tidak ada masalah sih di ujian. Jadi, tapi pengertian juga penting ya. Nanti mungkin di ujian UTP kan sudah nggak banyak diagram. Barangkali nanti sifatnya kasus ya. Saya belum punya ide dengan urutan mata kuliah seperti ini. Ide saya nanti pada waktu UAS itu ujian akhir tahu ya, UAC ya, UAC tahu itu paling tidak untuk diagramming yang hari ini ya, yang saya belum sempat lihat di layarnya juga, tapi ada di buku ya, tolong dilihat nanti ya, ada yang saya tanyakan di tempatnya self learning ya, ada yang namanya paket diagram, ada namanya, saya yang satu lagi dari tadi nyari namanya lupa ya, kemudian ada komponen diagram, paket diagram, kemudian satu lagi apa ya yang benar, kemudian yang terakhir deployment diagram. Tapi yang terpenting deployment diagram, karena di deployment diagram itu ada komponen diagram. Jadi mungkin di ujian kemungkinan ya saya memberikan sebuah kasus seperti kemarin ya, mungkin mudah-mudahan kasusnya sudah saya buat lebih jelas lagi daripada yang kemarin ya. Atau mungkin saya sertakan juga kelas diagramnya, atau mungkin saya sertakan sekuen diagramnya, mungkin salah satu lah ya. Itu kemudian Anda nanti saya minta dengan cerita yang ada, itu kan requirement-nya ya, itu membuat deployment diagram kemungkinan itu ya, atau packet diagram gitu ya. Ada dua yang penting ya, packet diagram dan deployment diagram. Ya hampir sama sih. Gambarnya jauh lebih simpel dari gambar sekuen diagramnya. Sekuen diagram saya kadang-kadang masih cari-cari ya, kalau mau membaca khususnya jawaban mahasiswa sekuen diagram itu saya coba mengertinya tidak terlalu mudah itu ya. Ya kadang-kadang kalau message-nya udah ada, ini udah datanya lumayan clear gitu ya, udahlah lewat gitu ya. Saya nggak bicara detail, jadi kalau saya membaca sampai detail mungkin kayak di lab ya. Di lab itu kalau bikin diagram sekuen kan Anda dicek secara sintaksnya segala macam ya. Di Javanya mungkin yang di jawaban menurut saya benar, mungkin di lab bisa salah gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk testing mungkin ya sifatnya kasus lah gitu ya, kasus. Kemudian testing dan inspecting itu mungkin dua topik yang berurutan atau satuan sebetulnya. Jadi mungkin testing dan inspecting sayangnya memang anunya banyak banget ya. Nanti mungkin saya poin-poin aja. Jadi kalau saya tanyakan di waktu self learning berarti itu saya highlight ya. Saya anggap itu penting. Maka nanti ya konsentrasi ke situ. Ya kalau bisa lebih lebar lebih bagus ya. Untuk menambah wawasan juga. Tetapi kalau Anda siapkan untuk ya kan mahasiswa biasanya targetnya ujian dulu lah gitu ya.
Saya mengerti itu karena kalau ujian bagus kan yang penting itu dulu. Besok lupa pun tidak apa-apa. Tetapi sebagai seorang hati nantinya kan wawasan itu diperlukan. Setelah pada waktu lulus Anda memerlukan semuanya lagi gitu ya. Pada waktu skripsi saja Anda nanti akan terpaksa buka lagi semua catatan Anda, semua buku Anda. Gitu jadi saya memang di ujian akan mencoba mengikuti pola Anda ya. Yang penting ujian dulu lah gitu ya. Tetapi harus benar gitu ya, harus sesuai teori gitu ya. Jadi tadi yang diagramming untuk deployment dan sebagainya, kemudian untuk testing mungkin sebuah kasus saya carikan dari buku aja nanti, dari buku atau mungkin dari internet saya bisa temukan tuh berkaitan dengan itu ya. Lalu solusi ya sekali lagi kalau namanya solusi di namanya engineering ya, engineering karena Anda kan belajar rekayasa ya, walaupun judul mata kuliahnya apa development, tapi development dengan engineering itu kayaknya hampir sama sih. Ya. Makanya kemarin waktu debat di rapat, saya mengusulkan dengan kurikulum yang baru saya buat setahun terakhir dipakai di reguler. Tapi mungkin dari tim di PPTI masih menggunakan yang lama gitu. Jadi waktu saya lihat bukunya juga software engineering, saya sempat bingung. Ya, saya besok ngajar apa gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah kita berjalan hampir 3/4 ya. 3/4 proses kita udah hampirnya udah selesai. Saya sudah bisa menemukan pola walaupun dengan buku yang barangkali sangat baru. Beruntungnya bukunya Timothy itu sama dengan Pressman. Jadi kalau Anda mau cari lebih detail pembahasannya yang ada di Timothy, ya itu di Pressman dicari ketemu ya. Dan yang saya sangat surprise atau heran itu kalimatnya sama persis. Kalimat-kalimat di Timothy dengan kalimat sama di Pressman, ambil contohnya juga hampir sama persis gitu ya. Jadi nanti waktu Anda belajar semester depan misalnya software engineering, Anda ada ketemu ulang ya diverifikasi aja. Tidak ada di ilmu sains itu tidak ada kebenaran mutlak ya. Jadi yang saya omongin hari ini pun bukan kebenaran mutlak ya. Kebenarannya anak ini sampai pada level ujian tadi ya. Jadi ujian benar Pak Bekti setuju ya nilainya bagus cuma gitu aja. Tapi secara ilmu sains itu buku reference dosen ataupun apapun di dunia itu tidak ada yang punya kebenaran mutlak. Nah, makanya di wilayah kita ini ya masih di pendidikan ya. Itu kalau kita menuliskan sesuatu diperlukan yang namanya reference. Di skripsi nanti Anda dibutuhkan paling tidak 10 reference. Jadi Anda menuliskan statement tertentu itu khususnya di teori ya. Khususnya di teori nanti Anda akan menyatakan ini misalnya simbol untuk diagram sekuen adalah ini. Nah itu kan saya bilang diagram sekuen kan banyak bukunya gitu ya. Nah, Anda menurut buku siapa gitu. Maksudnya referensi itu seperti itu. Nah, jadi nanti kalau karena kita ujiannya cuma 2,5 jam ya, paling banyak ya. Saya kalau kasus nanti lihat kasusnya paling lama 2 jam lah, 2,5 jam. Maka kalau kasus ya sama aja, jawabannya mungkin jangan cemas ya, nggak sama nggak apa-apa gitu. Jadi Anda ber-32 ya satu kelas, mungkin dari kasus yang saya tanyakan ada 32 jawaban. It's okay. Namanya juga rekayasa. Kalau Anda diminta gambar rumah kan ada 32 gambar rumah juga gitu ya. Beda-beda. Dan mungkin semuanya relatif betul atau mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil mungkin ada gitu ya. Bisa aja. Nah, itu jadi itu resep belajar di tingkat high level ya. Anda kan higher education. Sekarang jangan kayak SMA dulu ya. Semua serba istilahnya serba sudah ada porsinya gitu ya. Ini jawabannya harus ini. Kalau di beberapa programming aja yang mungkin mungkin sedikit punya pola gitu ya. Itu ya kalau saya tanya suatu kasus diprogram oleh 32 orang pasti ada 32 macam jawaban. Ya, dari 32 ada yang bagus, yang efisien, ada yang logiknya bagus, ada yang mungkin logiknya kesana kemari juga ya, bukan jelek tapi kesana kemari, susah di-maintain mungkin gitu ya. Tetapi benar juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi jangan cemas ya.
Oke, saya lanjut ke topik berikutnya, yaitu mengenai testing. Nah, oke, ini testingnya. Oke, saya coba share dulu ya. Tolong kalau suara dan gambar hilang lagi, mungkin Cuy boleh pakai WA deh. WA-nya saya buka di sini ya. Jadi kalau Anda internet di WA langsung muncul tuh malahan. Tapi Oke, kalau Pak. Anda pakai chat, kadang-kadang ketutup ya. Jadi saya nggak bisa baca gitu. Itu problemnya. Iya, Pak. Ya, pakai WA nggak apa-apa ya kalau ada problem. Oke, saya share dulu ya. Oke, topiknya testing to ensure high quality. Jadi kata kunci utamanya high quality. Perfect quality tidak ada. Quality yang sempurna di software tidak ada. Ya. Tapi kalau kita mencari tadi istilah saya tadi ya, cukup bagus lah, kayak gitu ya. Cukup bagus, oke. Cukup bagus itu ya artinya setelah fungsional lengkap, ya. Bisa dipakai oleh user kita. Ya. Kalau usernya nggak ngeluh apa-apa ya, kita anggap tidak ada bug-nya, walaupun mungkin kita tahu atau kita yakin di ilmu kita ini tidak ada yang namanya software yang bug free. Tadi saya sudah cerita Bill Gates kan, Bill Gates melihat produknya sendiri ketawa kecut ya. Ternyata yang dia agung-agungkan dengan nilai jual yang mungkin triliun rupiah ya, itu masih ada bug-nya ya. Oke, itu prinsipnya. Jadi high quality, mungkin dalam bahasa saya cukup bagus lah gitu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke masalah testing juga gitu ya, itu ada istilah yang hampir sama ya. Mungkin ada yang namanya error, mungkin ada yang namanya defect, ada yang namanya failure, ada yang namanya bug mungkin ya, hampir sama. Mungkin sehari-hari kita ngomong itu hal yang sama ya. Malah di Indonesia semua orang ngomongnya error gitu ya. Wah, internetnya apa? Error gitu. Mungkin Telkomselnya error ya. Masa Telkomsel bisa error gitu ya. Tapi yang ada Telkomsel punya defect ya. Fail gitu ya. Paling tertentu fail gitu ya. Nah, jadi itu mungkin relatif definisi yang agak ya, kehandalan tinggi. Kemudian kalau apa yang namanya fail tadi bisa terjadi karena kesalahan yang eksplisit, misalnya yang contohnya yang eksplisit itu kesalahan memasukkan data gitu ya, misalnya ya. Saya memasukkan tanggal lahir misalnya ya, memasukkan tanggal lahir dengan apa? Bukan tahun kabisat tapi tanggalnya tanggal 29 Februari. Ya itu kan kalau kita melakukan itu kan sistem juga fail ya. Tapi secara eksplisit mungkin
ya tidak fatal karena mungkin di program sudah dilengkapi dengan exception ya. Ya itu tadi salah satu hal yang untuk meningkatkan kualitas software itu di setiap titik yang rawan itu, yang rawan bug itu sudah ada larinya. Kalau di Oracle cukup gampang ya. Jadi setiap paket yang kita buat atau setiap paket software yang kita buat ya di Oracle ada istilah paket ya. Itu kumpulan dari prosedur dan function. Itu di satu paragrafnya berisi exception. Ya. Jadi kalau apapun yang terjadi di setiap paket yang ada di setiap modul yang ada di atasnya atau setiap function yang ada di atasnya, kalau dia fail dia akan lari ke exception. Ya. Jadi tidak perlu kita secara eksplisit kita program gitu ya. Jadi itu untuk sebuah violation yang mungkin dari aspek data. Ya itu kan bisa terjadi. Yang salah kan usernya. Mungkin kita bisa tidak anggap sebagai value, tapi yang implisit yang kadang-kadang yang perlu kita lihat, jadi logiknya salah misalnya gitu ya. Misalnya di dalam modul ada perhitungan pajak misalnya. Perhitungan pajak itu kalau salah logik kan nanti waktu dihitung outputnya kan jadi salah juga gitu ya. Nah itu secara requirement mungkin eksplisit tidak ditampilkan, tetapi secara error dia ada di dalamnya, implisit ya. Jadi pada waktu requirement itu sebetulnya ditampilkan secara nyata, eksplisit, tapi mungkin tidak disebutkan ya. Waktu diterjemahkan menjadi modul program keliru, ya itu biasanya. Karena requirement-nya implisit ya. Oke, kemudian sebuah defect ya. Nah, apakah itu defect logik, apakah itu defect mungkin ya logik lah pasti ya. Dari sebuah condition gitu yang tidak lengkap ya. Kalau saya boleh singgung sedikit, tempat-tempat yang rawan muncul defect ya muncul defect ya. Atau muncul error. Biasanya kalau waktu programming muncul error ya. Tapi muncul defect itu udah pasti ya. Itu ada di pencabangannya. Apakah itu if statement, apakah itu do while statement, apakah itu case statement, repeat statement, ya, yang seperti itu, loop. Ya. Nah, loop itu simpel ya, cuman balik aja, tapi juga tempatnya defect ya, tempat-tempatnya salah. Jadi sebuah defect di dalam logic itu bisa saja mengakibatkan satu atau dua failure. Jadi mengakibatkan failure misalnya kalau misalnya dari segi cohesion ya itu satu yang sequence cohesion ya, ini salah satu contoh dari cohesionnya tadi yang namanya sequence, output dari modul yang di atau bagian yang di atasnya menjadi input di bagian yang berikutnya. Nah itu namanya sequence cohesion ya. Sequence cohesion. Nah itu kalau saya punya error di atasnya ya nyambung kan errornya ya, fill-nya muncul dua kali bisa ya. Dan mungkin kalau menampilkan tadi contohnya ngitung pajak, print pajaknya keliru, kemudian print total payment-nya karena ada komponen pajaknya juga ikut keliru dan seperti itu. Itu. Ya, jadi itu namanya defect, sebuah error yang mungkin bisa menyumbangkan beberapa fill. Tetapi error sendiri ada dua macam ya. Error coding saya kira itu mudah didetek karena pada waktu compile sudah muncul. Nah, pada waktu kita interpret sudah muncul. Tetapi ada error yang namanya error logic tadi ya. Yang mengakibatnya adanya defect tadi. Ya. Mengakibatnya ada defect ya. Contohnya Anda punya if statement ya. If statementnya misalnya if A lebih besar dari 5,
Kemudian di berikutnya ada if A lebih besar dari 4, if A lebih besar dari 3, if A lebih besar dari 1. Ya. Kemudian ini dikompil bersih ya, karena if-nya udah benar gitu. Tetapi kalau kita lihat di situ nggak ada kondisi di mana if-nya lebih kecil dari 1. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, tapi nggak ada if lebih kecil dari 1 gitu. Nah itu sebetulnya itu potential defect ya, potential error ya. Jadi kalau nanti programnya running, kalau dia larinya jadi nggak jelas bahkan mungkin fail ya, ya perlu Anda perbaiki lagi codingannya ya. Nah, dari kasus if statement aja, waktu saya belajar programming juga sudah diwanti-wanti oleh instruktur saya. Jadi if statement itu harus ada satu poin yang menghandle exception. Posisi di mana semua kondisi if ataupun if dan else-nya itu tidak terpenuhi, ada bagian exception-nya. Apalagi kalau kita menggunakan dual atau case statement-nya. Itu perlu hati-hati. Ya. Oke. Ini prinsip dari error di dalam software engineering kita ya. Tentu saja waktu melakukan testing kita memerlukan yang namanya dummy data untuk bisa kita masukkan ke dalam modul yang sudah selesai kita code untuk bisa dilihat hasilnya benar atau enggak. Kalau kita mau sempurna, maka data dummy yang kita pakai untuk ngetes itu harus memenuhi jalur atau path daripada program kita ya. Semua cabang yang ada harus dilewati ya. Ya, kalau jumlah cabangnya cuma 5 atau punya 4 gitu ya, mungkin tidak terlalu masalah dengan data dummy data yang kita pakai secara manual gitu ya. Itu bisa langsung ketahuan, oh program kita udah benar gitu ya. Tapi coba Anda bayangkan programming yang nanti di PPT ini ada contohnya yang cuma kira-kira 25 baris, sudah begitu banyak jalur path yang ada dan kita memerlukan yang namanya dummy data sebanyak atau lebih bahkan ya, karena kita harus memberikan yang data yang valid maupun yang invalid gitu ya. Kalau dia punya 5 data, kalau kita combination kan, misalnya 5 data aja gitu ya. 5 combination sudah 5 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 3 kali 5 ya sebenarnya. Data. Ya. Berapa tuh? 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Ya. Jadi kira-kira 120-an dummy data hanya untuk 5, artinya 5 kemungkinan kombinasi data. Belum kalau dipakai untuk kombinasi pencabangannya tadi. Baru kombinasi datanya loh. 5 macam, 120 macam. Ya, gitu. Jadi kesulitannya itu. Jadi di sini ada istilah yang namanya kita harus efisien lah ya gitu ya. Kalau kita ikuti pola saya tadi ya, membuat dummy data sebanyak kombinasi yang diperlukan, mungkin tes data kita kalau jumlah statementnya sampai 200 aja atau 150 aja. Ya. Programming 150 saya kira biasa ya. 150 line di Java itu very sangat biasa lah gitu ya. Nah itu dummy datanya mungkin jutaan. Ya. Bahkan mungkin tidak bisa kita create dengan manual ya. Lalu bagaimana? Nah tadi ada beberapa prinsip yang namanya efektif dan efisien. Jadi kita cari yang cukup mewakili yang penting-penting gitu ya. Dan nanti kalau di software engineering kita punya yang namanya jalur path atau pagarnya gitu ya. Jadi kita buat nanti yang namanya logic program menjadi diagram atau bolak-balik lah. State diagram yang diterjemahkan menjadi program atau program yang sudah lengkap dikembalikan menjadi state diagram gitu, mirip tetapi statementnya tidak ditulis, tinggal dilingkar-lingkarin aja gitu. Itu menjadi yang namanya flow graph.
Ya, dari situ kita bisa hitung tingkat kompleksitasnya. Ya, jadi tidak perlu membuat data yang terlalu lengkap, tapi yang penting pokok-pokok harus tercover. Nah, itu yang disebut dengan efektif. Jadi tes data kita harus mengcover semua hal yang penting, dan mungkin kalau yang tapi agak sukar juga ya mengatakan mana yang penting mana yang enggak. Saya kira semua logik di dalam program kan penting kalau menurut saya. Jadi, tapi mungkin kita pilahin lah gitu ya. Mungkin ada jalur path yang nggak perlu 2 kali lah gitu ya. Mungkin ada jalur path yang mungkin nyabangnya 2 di bawah gitu kan bisa di 2 kali itu ya. Prinsip dari effective and efficient. Oke, jadi ini nanti saya punya dua video ya, tetapi persatu nih ya. Tapi saya coba di sini video ini tadi nggak jalan ya. Jadi kalau saya pakai Teams, nanti di saya jalan di tempat Anda keluar cuma layar hitam aja gitu. Jadi saya nggak jadi mau pakai, saya udah siapkan videonya. Saya ambil dari YouTube ya, saya pilihin dari YouTube ya. Kalau lagi iseng milih-milih, wah ini cocok dengan mata kuliah saya. Videonya cuma pendek, 5 menit, 10 menit. Tapi kalau saya lihat cara menjelaskannya sangat clear gitu ya. Nanti kalau dari saya nggak clear kan ada tambahan. Jadi nanti saya share dengan ketua kelas ya, Jo ya. Jo saya share nanti malam dah kalau jam 9-an lah, kalau saya nanti mau keluar sebentar ya. Oke, Pak. Refresh dulu lah. Seharian ngajar capek juga nih. Saya refresh sebentar ke depan, keluar nanti malam saya share 3 video ya. Dan Iya, Pak. silakan di-share juga alamatnya. Nanti saya taruh di, kalau enggak di WA. Google Drive atau Dropbox. Oh iya. Nanti saya kasih addressnya ya. Oke. Jadi ini nanti penjelasannya akan lebih lengkap, tapi sekarang scan aja kita. Ini cukup mudah. Waktu kita tinggal berapa nih? Jadi kita mulai jam 3 ya. Oke. Jam 3 jadi masih banyak. Iya, Pak. Masih 1 jam. Tapi yang saya tahu kalian sudah capek nih dengar omongan saya. Cukup lah ya. Nggak apa-apa lah, kita sharing aja lah. Dengar aja, kalau ngantuk-ngantuk nggak apa-apa lah gitu ya. Oke. Nah ini tadi yang saya sebut flow graph ya. Ini salah satu teknik yang di level programming saya kira perlu dipakai ya. Karena programming itu referensinya 2 ya. Tentu saja, atau 3, mungkin dengan sequence diagram, mungkin activity diagram, dan mungkin kalau orang programmer lebih senang menggunakan state machine diagram. Ya, saya nggak tahu ya. Saya secara praktek nggak pernah juga, jadi mungkin apakah pakai state, apakah pakai activity. Tapi paling nggak itu 2 desain dokumen atau analis dokumen yang bisa kita pakai untuk membuat modul ya. Kemudian dari modul kita bisa pakai untuk dasar melakukan testing, kita kembalikan ya. Jadi dengan flow graph ini masih kelihatan ya. Dengan flow graph ini kita bisa melihat semua jalur yang ada, yang biasanya juga invisible. Kemudian edge-nya, jadi batasnya. Jadi kalau kita gambar flowchart nanti ada yang namanya edge ya, batas ya, batas antara satu area dengan area lain. Kemudian ada node-nya ya. Mungkin saya tunjukkan aja di layar berikutnya ya. Nah ini dia ya. Ini program yang sudah jadi ya, di sebelah kanan ini. Ya. Nah, ini program mungkin tadinya dibuat dengan activity diagram ataupun second diagram ataupun state diagram yang mungkin tidak lengkap juga ya. Anda lihat juga waktu ujian kemarin kan saya baca description aja kan banyak yang nggak lengkap gitu ya. Ada yang cuma yang sekelas, ada yang cuma 2 baris gitu ya. Dokter nurse action, kemudian sistem ngapain? Ada tuh jawaban seperti itu ya. Ya nggak apa-apa lah sementara ya, masih baru belajar. Tapi ada juga yang cukup lengkap buat saya gitu ya. Actionnya banyak, kemudian ada responnya dari sistemnya. Itu yang saya cari ya. Ada 2 action, ada 1 respon, kemudian ada 2, 3 atau 2 action lagi, ada 1 respon lagi, kemudian
ada satu action terakhir misalnya gitu ya. Kemudian kalau koreksi lagi tadi pagi udah saya koreksi juga di kelas yang lain. Menggambar use case description itu pada level istilahnya analis, jadi bukan waktu desain. Desainnya nanti dengan yang namanya use case design. Ya. User saya sudah capek nih kepala saya. User interface. Dari user interface design itu diterjemahkan ke dalam program. Jadi yang namanya tekan atau button, klik button itu tidak di use case description ya. Tolong ya. Kemarin ada beberapa yang menjawab yang mungkin sudah terpengaruh dengan tingkat skill programmer yang bahkan mungkin lebih tinggi ya. Tingkat programming yang tinggi, Anda waktu buat use case description sudah berpikir sebagai programmer ya. Tapi ya sebagai seorang engineer harusnya tidak begitu ya. Anda harus bisa berpikir juga sebagai analis dan kita saja menuliskan sesuatu dengan sesuai tingkat levelnya gitu ya. Tingkat analis ya kita dianalisis gitu. Pada waktu desain nanti kita jalani, kita desain codingnya seperti ini ya, berdasarkan mungkin ke tiga tool yang kita tanyakan di ujian kemarin. Hasilnya seperti ini. Ini sebuah modul mungkin ya. Nah, kalau lihat ini potongan modul ya, komponennya. Enggak ada headernya mungkin ya. Nah, ini mungkin sebuah modul, maka kita terjemahkan kembali menjadi, ini kelihatannya dari tadi saya perhatikan ini apa ya, activity diagram, tetapi ternyata lebih dekat ke state ya. Di pool yang benar ini menggambarkan keadaan diam. Nah, kemudian ini transisinya. Misalnya B, ya B itu while. While itu kan komen yang boleh dibilang nggak ngapa-ngapain ya, cuma dia memberikan, ya mungkin saya salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Itu mungkin aja dia pada posisi diam ya, jadi B-nya ini ditandain B di sini, B di sini ya, dan seterusnya ya. Jadi tergantung programming language-nya, saya kira kalau saya menggunakan programming yang saya ngerti, saya tahu terjemahnya kemarin. Tapi prinsipnya dari sini dibuat yang namanya flow graph. Ya, bahkan biasanya sini cuma ditulis C aja gitu ya. C, A, B, C, D gitu ya. Dengan maksud kita bisa melihat tingkat kompleksitasnya ya. Tingkat kompleksitas tadi kan di layar sebelumnya ditulis possible path. Nah, possible path itu yang dimaksud itu yaitu jalur panah ini. Banyak jalur panah ini ya. Nih, 1, balik, 2, balik. Cara ngitungnya lebih gampang kan?
Jadi ini kompleksitas indeksnya atau apa mungkin ya indeksnya kompleksitas indeksnya 10 ya. Jadi program yang ukurannya hanya kira-kira 25 baris ini ya satu. Kira-kira 25 baris nggak banyak ya. Sudah demikian rumit kalau Anda terjemahkan nanti menjadi test case-nya dummy data, ya akibatnya datanya akan sangat meledak ya. Sulit ya. Membuat dummy data yang besar pun bukan hal yang mudah. Nanti ya tadi dengan prinsip efisien kita cari aja yang paling riskan lah gitu ya. Nah, mungkin ada jalur-jalur yang paling riskan. Di sobat engineering nanti ada mungkin belajar lebih banyak. Tapi ini untuk pengenalan dulu kita belajar yang namanya hologram ya. Oke, ini baru 7 nih ya, masih banyak. Oke, black box testing. Nah, tadi ada dua istilah yang belum saya jelaskan ya. Ada dua istilah, yang pertama white box, yang kedua black box. Mungkin Anda ngerti istilah black box. Black box itu kotak hitam. Ya. Jadi kalau kita ngetes modul, kita anggap modul itu sebagai kotak hitam. Nah, kotak hitam itu yang punya jalur input dan punya jalur output. Mungkin punya interaksi dengan database, tapi database-nya dianggap di dalam kotak hitam juga gitu ya. Jadi hanya input dan output. Kemudian kita masukkan dummy data untuk ngetes modul kita. Hasilnya kita lihat, benar nggak? Nah kalau benar ya kita sudah setengah lega lah gitu ya. Setengah lega. Jadi dulu ya sebagai programmer saya banyak melakukan seperti itu ya. Programnya udah jadi, coba input ini jalan nggak gitu ya, udah oke aja, udah saya yakin aja gitu ya. Dan nanti pada waktu production nanti muncul komplain dari user gitu ya, sering terjadi seperti itu. Toh produk besar seperti Microsoft gitu kan juga melakukannya begitu ya. Jadi dia punya tahapan untuk tahap akhir testing itu juga menggunakan prinsip black box ya. Jadi dia lempar aja tuh dengan alpha, produk versi alpha ya, yang masih terbatas. Kalau dari segi evaluasinya cukup bagus, selagi cukup bagus ya. Pokoknya cukup bagus ya. Nah dia meningkat ke beta ya, yang lebih luas. Nah kalau dari beta mungkin dianggap juga cukup bagus, maka dia lempar produk ke pasar. Itu yang besar ya. Jadi black box itu mungkin berlaku untuk ya programming level yang di bawah maupun di tingkat delivery produk ya. Kan pada waktu tadi saya udah cerita belum ya level-level testingnya. Mulai dari unit testing, kalau ini di garis bawah, saya tanyakan tuh di share-nya. Mulai dari unit testing, kemudian integration testing, kemudian system testing, dan yang terakhir acceptance testing. Jadi boleh dibilang acceptance testing itu dilakukan oleh user dan dia lebih condong black box karena dia tidak peduli dengan isi logiknya. Dia black box. Dia coba modul yang dia minta, fungsinya benar menurut versi dia enggak. Menurut versi waktu membahas requirement tercover semua enggak gitu ya. Itu yang namanya black box. Ya. Kotak hitam, kita beri masukan, kita lihat keluarnya. Tetapi kalau misalnya dari banyak dummy data atau dummy use case, dummy case datanya hasilnya salah kan, tentu saja kalau di level programmer harus kita buka total ya. Tadi yang menggunakan yang namanya white box testing. Ya. Ini black box testing atau white box testing. Ya. Jadi di situ kita melihat detail dari coding line by line. Tentu saja kita referensi dengan desain dokumen. Dalam hal ini tentu saja tadi use case description boleh dipakai. Atau kalau use case description-nya kurang bagus, boleh pakai CRC card ya. Walaupun CRC card itu bukan
bagian dari UML, tetapi di banyak buku dibahas ya, menggunakan CRC card, ya. CRC ya, bisa baca ya, CRC card. Ya. Istilahnya kolaboratif, responsibility, communication atau apa ya. Dan kartu ya, kartu kolaboratif, responsibility, C yang belakangnya saya lupa juga. Ini cari dia ya. Jadi dari sana atau dari aktiviti ataupun dari aspek state chart diagram, kalau ketahuan di situ ada hal yang mungkin kurang ya, bisa ya balik lagi diperbaiki dokumentasinya. Oke, itu kaitannya ya. Flashbox testing ya. Itu biasanya di level programmer lah ya. Analis mau kecampur boleh lah sedikit lah. Saya dulu sebagai analis karena saya bekas programmer juga, kalau misalnya ada teman-teman programmer saya, waktu saya jadi kepala programmer, ya saya bisa ikut bantu nyariin lah, saya debug di situ ya. Biasanya saya juga karena pengalaman programming dengan mudah menemukan programming zaman waktu itu ya. Terus terang aja kalau programming zaman sekarang saya lebih susah ya. Banyak lebih bicara di sini pakai blok-blok gitu ya. Saya lebih susah nih. Blok-bloknya kan apa, koneksinya saya nggak tahu ya. Karena koneksinya bisa sangat virtual ya. Contohnya koneksi yang virtual misalnya kalau di programming C atau Java saya nggak tahu ya, pakai include. Include itu kan interface ya. Interface program kita dengan library gitu loh. Tidak kelihatan di situ kan. Saya kesulitannya di situ kalau belajar programming sekarang. Saya belajarnya programming yang primitif gitu. Oke. Kemudian sudah ya, flashbox dengan black box testing nanti saya lengkapi dengan videonya ya. Silakan cuma 5 menit dilihat aja lah ya. Kalau bisa sambil tiduran mungkin pakai HP juga mungkin mudah-mudahan bisa ya. Nah, dilihat aja, oh itu black box, itu glass box gitu ya. Dan satu lagi yang mungkin yang dilihat dulu yang pertamanya dulu baru yang keduanya ya. Yang setelah yang pertama mau black box dulu nggak apa-apa, mau white box dulu ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti saya malam mungkin saya upload di Google Chrome, Google Drive ya. Ya itu tadi saya sudah cerita yang namanya membuat tes data yang kita pakai untuk ngetes modul kita. Kalau semua kemungkinan itu kita buat, ya tadi sudah saya sebutkan itu sangat, kalau programnya sudah 150 atau 200 baris, test case-nya mungkin jutaan ya. Impractical, tidak mungkin. Ya. Dan menghabiskan waktu testingnya. Padahal kadang-kadang logic program, ke zaman saya modelnya makin secara yakin aja. Nanti kalau error kan bunyi gitu ya. Pernah nggak saya cerita ke Anda? Saya membuat kesalahan satu statement di dalam production program saya. Kebetulan program saya itu sangat high coupling ya. Jadi program yang pertama itu sangat akan mempengaruhi program yang kedua. Untuk aplikasi payroll yang production slip dan sebagainya. Jadi modul yang di depan itu mempengaruhi program yang kedua mempengaruhi yang ketiga mempengaruhi yang keempat. Ada kira-kira 8 level output itu ya. Jadi yang saya buat keliru itu kebutuhan yang pertama. Ya. Itu ada change ya, perubahan requirement yang mendadak. Ya. Kalau di aplikasi real itu bisa mendadak. Contohnya kayak kemarin kan di TV ataupun di internet ribut-ribut ada gaji ke-13 untuk orang-orang ASN atau pegawai negeri atau mungkin pegawai pemerintah. Itu waktu
pembahasan kan berhari-hari. Kemudian produksinya kan menunggu dia gitu ya. Jadi waktu dihitung beneran dan dibagikan uangnya kan berdasarkan keputusan. Nah, pada waktu itu saya juga terjadi seperti itu. Saya tunggu-tunggu surat keputusan presidennya, kopinya aja belum dapat gitu ya. Padahal itu sudah hari production ya, jadwal schedule saya hari production. Jadi sudah malam itu. Saya sudah capek juga seharian kerja gitu ya. Jam 7 malam belum ada, sampai jam 8 belum ada. Itu programmer saya atau produk programmer saya, jadi programmer yang menghandle production itu ya, produksi laporan itu sudah saya tahan tuh. Jangan pulang dulu, tunggu. Mungkin kita nginep malam ini, saya bilang gitu ya. Seperti itu. Nah, datang-datang sudah jam 8 dan bos saya sudah memberi instruksi, Pak Budi laksanakan. Nah, udah. Akhirnya karena hanya simple ya. Pada waktu itu hanya menghitung sebuah allowance ya. Allowance-nya berubah ya. Jadi allowance-nya ada tambahan satu allowance dengan status yang sudah dipakai. Jadi saya tinggal menambahkan instruksi sebuah if statement di tengah-tengah modul 1 tadi. Satu statement, satu baris. If status sama dengan 1, then calculate bla 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 bla. Nah begitu doang, titik. Satu statement dalam sebuah program yang panjangnya kira-kira 80 baris. Dan saya yakin betul ini insertnya udah gampang. Anak buahnya merubah juga lapor, Pak sudah siap Pak. Diproduksi enggak? Iya dah. Kalau udah siap print. Saya bilang gitu. Betul, dia running. Ternyata dia tulis terbalik ya. Jadi status itu hanya ada 2 waktu itu. Ada status 0 atau status 1. Kemudian komen yang tadi diminta if status equal 1 then calculate bla 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 ya. Dia menuliskannya if status sama dengan 0. Simpel kan? Errornya 1 baris dari 200 baris tuh. Ya, yang 200 baris sebelumnya kan sudah production sepanjang masa ya. Karena pada waktu malam itu ada perubahan kecil, kita buat mendadak. Terus ceritanya ya, singkat ceritanya produksi jalan, saya mencetak kertas itu yang bisa saya masukkan ke dalam ruangan ukuran 6 kali 4 ya. Jadi ruangan panjangnya 6 kali 4, tingginya kira-kira 2,5 meter. Itu kertas print data gaji ya, slip. Ya. Slipnya kantor saya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Udah kira-kira 100.000 orang lah. Nah, itu gajinya kalau di print waktu itu pakai slip. Itu kira-kira kertasnya ya itu ruangannya 6 kali 4 kali 2,5 meter lah, kira-kira seperti itu. Makanya sekarang dengan model online mudah ya. Saya terima gaji dari PPT, honornya itu malam tadi ya. Itu sudah langsung ada di BCA saya aja gitu ya. Kalau saya mau tahu, saya bisa lihat di slipnya di BINUS ya. Di BINUS ada production slip, tapi kalau nggak diminta dia nggak bikin. Pokoknya sudah kita hitung lah gitu. Tapi karena saya orangnya teliti, biasanya saya print dulu slipnya saja gitu. Output yang lain juga ada tentu saja untuk orang finance, untuk orang manajemen atau untuk accounting manajemennya yang membayar juga ada semua ya. Dari satu aplikasi pembayaran honor saja mungkin mirip aplikasi payroll yang saya buat gitu ya. Jadi kertas yang sebegitu banyaknya tuh error ya. Defect ya. Yang problem lagi saya bermasalah tidak sadar. Karena setelah yakin saya produk output itu sudah saya anggap betul dengan deretan report yang lainnya. Kan tadi saya cerita dari satu
Inputnya udah benar, prosesnya salah, outputnya juga salah. Nah, saya hitung-hitung kertasnya saja waktu itu hilang hampir 100 di tahun 80 ya, 150 juta rupiah. Yang pada waktu itu harga $1 $1.000 ya. Jadi kira-kira 150.000 US dollar sampah gitu ya. Nah, saya ya sebagai penanggung jawab ya nggak bisa tidur sih. Tentunya setelah berbicara dengan pihak atasan saya dianggap kesalahan kecil lah, segitulah. Yang buat saya pribadi kesalahan besar karena 150 juta di waktu itu gaji saya, kalau saya boleh cerita, cuma 150.000 perak. Jadi gajinya 1.000 kali, ya itu nilainya 1.000 kali kertas, harga kertas itu. Boleh dibilang kalau saya gajian 1.000 tahun pun nggak terbayar. Jadi saya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, tapi solusinya sangat baik, buat saya sangat apresiat kepada saya. Karena selain yang hilang 150, saya juga shift banyak budgeting negara gitu yang sebelumnya banyak hilang nggak jelas gitu ya. Kemudian setelah saya melakukan menggunakan database, yang hilang-hilang itu ketemu di mana hilangnya dan bisa dihandle cara mengatasinya. Jadi yang hilang itu kalau dihitung dengan rupiah waktu itu 1 miliar ya, kalau dihitung dengan dolar $1.000 per bulan. $1.000 kan berarti 1 miliar kan berarti 1 juta ya. 1 juta dolar per bulan. Kalau tadi yang saya hilangkan hanya sekitar 150.000 ya. Tidak banyak ya. Dibandingkan miliar per bulan ya. Sudah berbulan-bulan itu bertahun-tahun ya. Bos-bos besar saya mengatakan ini ada dana yang nggak jelas hilang kemana gitu. Ya, lucu ya zaman dulu ya. Zaman dulu itu banyak ketimpangan gitu ya. Budget hilang, budget nggak jelas arahnya gitu. Terjadi ya sebelum tahun 90-an lah. Mungkin dengan teknologi yang sekarang semakin bagus ya. Dan itu berkat orang IT kan. Kalau nggak ada IT kan nggak bisa seperti itu ya. Saya menemukan kesalahan itu hanya dalam waktu 5 menit. Kenapa tuh data bisa hilang 1 miliar? Ternyata dari 100.000 personil itu yang terima gaji 2 kali ada sekitar 12.000. 100.000, 10.000 lah. 10.000 gajinya double ternyata. Kenapa? Karena organisasi saya itu orangnya bergerak dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya. Hari ini di Medan, besok pagi sudah di mana? Di Pekanbaru gitu ya. Jalan dia pakai kapal gitu ya. Nah, pada waktu pindah dia bawa buku gajinya, tetapi gajinya yang di Medan masih muncul, di Pekanbaru muncul. Nah, hilangnya di Medan sih. Si anggota sih terima 1, tapi gajinya di secara internasional, secara nasional 2 gaji dia. Nah itu saya ketemu itu mudah nyarinya. Cuma saya urutkan aja data personil 100.000 saya urutkan, kemudian saya cek saya urutkan menurut nomor induknya. Kemudian kalau saya print, kalau ada nomor induk yang sama 2 kali, ya double. Ketahuan 25.000, 10.000 gajinya double. Ya. Senang lah bos-bosnya dengan data seperti itu. Itu cara solusi IT memang bagus. Ini baru satu sisi kecil yang payroll begitu ya. Oke ya. Oke, jadi tadi saya lari dari brute force ya. Brute force itu berarti kita membuat sampel datanya seluruh part, seluruh node, seluruh barangkali edge-nya tadi dilalui. Ini tidak praktis ya. Tapi barangkali kita cukup mengetes yang ekivalen aja, yang mirip-mirip udahlah, nggak usah dilewatin lah gitu ya. Logik yang mirip ya, mungkin ada 2 logik di dalam satu modul yang agak atau sama, atau mungkin sifatnya mungkin sekon aja ya. Sekonnya juga simple ya, udahlah dilewat. Itu tadi mungkin akan menghasilkan just enough lah, just sekedar bagus lah gitu ya. Ala kadarnya bagusnya, jadi tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau ngomong quality kan maunya sempurna ya. Oke. Saya kira banyak
Ini kalau dalam bahasa objek oriented ya. Ada kelas-kelas yang ekuivalen, misalnya array, misalnya date ya. Date itu bahkan kita sekarang bisa reuse saja ya. Ya. Kalau Anda lihat aplikasi-aplikasi sekarang, kalau mau memasukkan tanggal tinggal klik aja. Itu sebetulnya reuse ya. Reuse code ya. Reuse code dan user interface ya. Interface-nya bentuk tanggalan gitu ya. Kemudian kalau kita klik tanggalannya, muncul tanggalan kecil pada bulan ini, kemudian tinggal nyari tanggalnya kan begitu. Itu kan benar-benar reuse atau pattern ya. Pattern yang sudah banyak dipakai orang. Ya ini mungkin saya nggak ngerti contohnya ya. Ini diambil dari contoh mungkin. Di Multipotas seperti jadi saya nggak ngerti. Ya. Tapi kalau yang atas mungkin contoh tanggalan tadi ya. Sangat-sangat bagus ya. Kita masukkan, mungkin kalau di Java pakai library ya. Saya nggak tahu caranya. Ya. Atau include ya, nggak tahu. Nah ini cara untuk mengurangi beban testing tadi ya, menggunakan kelas yang ekuivalen. Nah misalnya saya punya inheritance kan kelasnya itu ekuivalennya. Kalau ngetesnya by kelas kan yang super kelasnya harus dites, subkelasnya juga dites. Jadi kalau ada yang mirip-mirip mungkin ngetesnya sekali aja lah gitu ya, satu. Nah, jadi ini contoh tadi yang hitungan Nordak ya. Kalau saya punya 4 input dan dengan masing-masing 5 kemungkinan nilai, kan itu berarti 625 kombinasi data ya. Ya nggak mungkin lah kita nggak bikin data ya. Anda ingat kan waktu belajar desain program method ya, itu buat kan Anda melakukan yang namanya dash check. Jadi ini sebenarnya dash check ya. Membuat kombinasi dummy data itu dash check. Ya nggak mungkin lah buat sekian banyaknya. Bikin 10 aja kan susah ya. Ya, jadi kalau saya dulu karena kebetulan yang punya data sendiri, saya tesnya cuma saya copy dari pekerjaan rutinnya, kemudian saya tes di program saya copy aja tuh datanya, kemudian saya menggunakan dummy datanya, bukan dummy tetapi kopian dari real data. Ya enak saya, karena saya menguasai real datanya. Tapi coba nanti Anda sebagai mahasiswa PPTI mengadakan magang di instalasinya BCA, membuat program, Anda meminta data asli untuk tes data, Anda nggak bakal dikasih. Jadi Anda harus membuat dummy datanya. Ya syukur-syukur kalau ada yang baik hati mau ngasih sepotong, ya boleh aja kan minta, Pak saya minta sepotong aja deh Pak buat ngetes program saya gitu ya. Atau mungkin mengambil sebagian datanya aja. Itu teknik-teknik yang mungkin Anda nanti sebagai seorang analis berbicara dengan user, pandai-pandai negosiasi lah ya. Oke, jadi itu banyak kasus yang bisa kita mengurangi kombinasi datanya ya. Oke, ini mungkin sangat detail dan sangat orientasi ke Java kalau dilihat di bukunya ya. Saya mungkin nggak mau bahas terlalu detail ya. Kemudian yang penting dengan efek ya. Ya, ini kadang-kadang pada waktu kita melakukan testing, kita sudah bisa menemukan defect-nya, tetapi kadang-kadang defect itu mengakibatkan defect yang lain. Jadi membetulkan satu defect, muncul defect-defect yang lain di tempat lain. Ini namanya ripple effect. Jadi ripple effect itu diakibatkan oleh perbaikan defect atau perbaikan sebuah error atau memperbaiki bug, tapi menimbulkan bug yang lain dan mungkin lebih banyak. Ya, itu yang perlu hati-hati. Ripple effect juga perlu akhirnya memerlukan tes ulang. Ya. Jadi ada yang namanya regression test. Ya. Jadi pada waktu
kita tes unit misalnya, kita temukan atau tes integration lah boleh ya, temukan bug, kita perbaiki, tapi setelah itu kita tes lagi, tiba-tiba yang sudah beberapa sebelumnya kita lakukan, kita anggap udah oke, dengan data yang baru atau dengan kombinasi yang baru atau dengan logik yang baru, kemudian dapat bug yang lebih banyak gitu ya. Errornya mungkin kalau di accounting itu, ya saya banyak mengerjakan aplikasi accounting juga, itu kalau satu report itu error dengan data yang sama ya, itu berderet ya. Kalau di accounting ada namanya jurnal, kemudian ada ledger, ada T-ledger, ada balance sheet dan seterusnya ya. Itu ya semuanya jadi ikut error ya. Nah itu namanya kan ripple effect ya. Nah itu kasus itu harus diperhatikan. Jadi kasus itu tidak akan muncul kalau prinsip cohesion dan cohesifnya dipertahankan. High cohesive dan low coupling. Ya. Itu yang penting. Nah, oke, saya kira ini topik-topik yang apalagi pakai Java saya nggak ngerti ya. Terus I'm sorry ya. Totally saya don't understand. Bacaan ini mungkin ada lebih ngerti dari saya. Sekilas mungkin saya ngerti maksudnya if visibility lebih kecil dari 1000, saya nggak ngerti ya, tetap nggak ngerti. Tanda ini saya nggak ngerti. Ini program apa saya juga nggak ngerti. Apakah C atau Java gitu. Nah, ini benar-benar objek oriented ya. Ya, saya serahkan ke Anda lah ini aspek programming ya. Tapi secara prinsip dasar saya bahas hari ini ya. Nah, mungkin dari buku yang sempat saya share dengan Anda ya, itu kita bisa cari yang istilahnya berkait dengan objek oriented. Ya. Dari bukunya Timothy sebetulnya ada beberapa level test ya. Mulai dari tradisional sistem, mungkin tradisional perlu dibaca ya, karena glass box testing dan white box dan black box testing dan white box testing ada di tradisional dibahasnya. Tapi mungkin ada yang lain-lain ya. Ada yang mungkin yang disebut dengan web based testing gitu ya. Mungkin perlu juga mungkin enggak, tapi mungkin baca yang prinsip saja. Tapi di ujungnya ada yang namanya OO testing. Ya mungkin agak serius lah baca di situ ya. Karena kalau baca seluruhnya mungkin juga buat Anda boring ya. Anda kan generasi milenium yang sangat mungkin sangat depend on gadget Anda gitu ya. Ya silakan cari di gadget mungkin lebih mudah ya. Tapi tolong dicocokkan dengan referensi kita. Ya. Jadi kalau Anda temukan di salah satu, kalau Anda search sesuatu, pengalaman saya selalu ada ya. Search apa saja ada. Saya mencari obat sakit perut saya kemarin gitu ya. Kemarin saya sakit perut ya. Obat yang paling bagus apa? Ya. Saya search, wah dapat ya. Cari yang paling murah, dapat. Oh, pakai apa? Obat yang sangat generik gitu ya. Murah meriah, harganya 15.000 perak, sembuh juga gitu ya. Tapi kalau mencari yang mahal juga ada juga gitu ya. Oke. Jadi defect in ordinary algorithm sebenarnya ya
tapi waktu jalan tiba-tiba program Anda berhenti ya. Contoh yang paling simpel deh ya. Contoh yang paling simpel kalau Anda membuat desain yang akhirnya deadlock seperti ini ya, atau live lock ya. Lebih cenderung deadlock ya. Anda menulis program create table kan. Coba ada dua table yang saling berkait, satu menggunakan primary key tapi bolak-balik gitu ya. Jadi table yang satu menggunakan primary key untuk reference ke table yang kedua, table kedua juga mempunyai primary key yang mereference ke table satu. Di object oriented ini jalan. Di object oriented jalan meskipun ya changes juga gitu ya. Jadi sekarang mungkin kalau dari segi data tidak, tapi pengalaman dari coding tidak masalah. Tetapi kalau ada coding pakai apa kemarin pakai MySQL ya atau pakai SQL Server ya, Anda buat seperti itu nggak jalan ya. Pada waktu Anda coding yang pertama langsung error ya. Karena pada waktu mengatakan foreign key dia mencari table yang di reference ya, nggak jalan. Ya, jadi pertama saja udah nggak jalan ya. Jadi foreign key itu hanya bisa muncul kalau table yang keduanya dibuat dulu tadi ya, table satu, table 2 ya. Kalau kita buat table 2 dulu, table 2 kan reference table 1 tadi. Ya, ada foreign key, reference bla 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 bla. Error juga gitu ya. Jadi buat table 1 dulu nggak jalan, buat table 2 nggak jalan. Unfortunately banyak mahasiswa yang pintar juga kalau mahasiswa saya ya. Saya pernah coba-coba atau mungkin kekhilapan saya juga keluarkan di ujian saya ada table yang saling bolak-balik begitu, padahal masih pakai relational model. Dia bilang memang nggak bisa ya, tetapi diakalin foreign key-nya dia hapus atau dia bikin yang satu tidak punya foreign key ya. Jadi dia hanya punya foreign key yang dari dibuat, yang satu tidak dibuat foreign key-nya, tapi di tabel 2 foreign key-nya dibuat, udah nyambung kan, dikompil jalan. Kemudian untuk tabel 1 untuk bisa nyambung ke tabel 2 dengan foreign key, dia alter. Pada waktu Anda coding pakai alter nggak? Pernah pakai nggak? Oh, dia alter, tambahkan add foreign key gitu. Ternyata jalan, nggak ada masalah. Ya, diakalin oleh mahasiswa yang belajar programmer dari saya. Saya nggak ngeh juga waktu mereka ujian, oh iya ya jalannya. Tetapi dari segi data tetap dangerous dan itu kemungkinan ada bug di situ. Nah, itu yang disebut deadlock tadi ya. Jadi saya coding untuk creatable aja sudah bisa deadlock, nggak jalan. Nah, mungkin dari logic juga bisa seperti itu. Oke, timing saya kira. Oke, kemarin yang banyak saya cari yang mungkin saya kurangi 2 poin ya. Kalau menulis ini second diagram ya. Menulis second diagram tidak pakai titik 2 itu dan tidak menggunakan objek yang ada di kelas, ya saya kurangi 2 biasanya. 2 atau 3 biasanya. Ini masih ada kesalahan lain. Yang ini yang interaksinya kemarin tidak terlalu saya baca, saya lihat sekilas saja. Ada 1-2 yang saya anggap aneh aja, cuman saya nggak peduli lah. Jelas saya capek lah. Saya cukup headache yang menulis ujian kemarin ya. 4 hari saya habis waktu untuk, tapi itu memang kewajiban saya. Saya paling meriksa ujian kasus, ya saya butuh waktu banyak, paling tidak hanya headache tapi waktu banyak. Dan saya punya prinsip, saya harus bisa bertanggung-jawaban. Jadi kalau nanti di antara saudara-saudara ada yang komplain nilai, kan saya harus melihat lagi kerjaan Anda, dan itu kerjaan satu-satu saya catat errornya ya. Yang saya potensial error dan saya anggap error fatal, saya catatin semua tuh. Saya punya buku tulis yang isinya periksaan ujian itu, dan kalau nanti Anda protes nilai, saya lihat ujiannya, nanti kalau mau protes hubungi saya dulu deh, supaya Anda nggak langsung ke sistem. Kalau Anda langsung ke sistem terus saya anggap saya benar, saya akan bertahan juga ya. Ini menurut saya salah gitu. Ini saya cari referensinya, ternyata benar, saya benar gitu ya. Maka saya nilainya nggak saya rubah. Yang terjadi apa? Mahasiswa dirugikan tadi, kurangi 20 kan. Nah, nanti kalau ada yang mau protes, mungkin ya diskusi aja lah di WA saya ya. Saya izinkan ya, Anda boleh. Ya, tapi tolong cari harinya yang saya enak ya, karena saya Kamis, Jumat, Sabtu ini ngajar seharian ya. Jumat saya di PPTI, Kamis saya di
UMN 1 harian dan Sabtu juga ngajar 1 harian. Jadi waktu yang Jumatnya sebenarnya waktunya UMN tadinya. Karena tiba-tiba saya diizinkan PPTI, saya nego sama UMN yang akhirnya UMN ngalah, bisa pindah, tapi saya punya waktu Rebo, jadi Rebo dipakai. Sabtu. Jadi saya Sabtu ngajar, jadi Kamis, Jumat, Sabtu jangan, kalau ada WA nggak saya jawab, jangan marah ya. Saya tunda sampai malam biasanya. Biasanya malam mau tidur saya buka lagi tuh WA, dan kalau ada message yang penting saya bangun lagi tuh ya. Seperti itu. Kemudian mungkin setelah binus kuliah nanti Senin Selasa saya juga sudah dijadwal ya. Cukup banyak juga, tapi kemungkinan kosong Rebo. Jadi nanti kalau sebelum kuliahnya binus sih saya masih punya batas waktu. Dan toh untuk komplain nilai kan waktunya hanya 1 minggu atau 2 minggu gitu. Tapi kan munculnya nggak tahu kita. Masih nunggu apa istilahnya sign atau message dari biro datanya kan. Jadi biasanya ada tahapan nilai itu setelah saya submit itu biasanya saya approval juga, jadi saya periksa sekali lagi dari nilainya saja ya. Sebenarnya saya udah memindahkannya benar nggak, konversinya benar nggak, ya istilah konversi kemarin, konversi datanya saya benar nggak. Nah, kalau itu saya biasanya waktu saya masukkan itu saya nilai satu persatu ya di buku tulis saya, satu-satu saya nilai, kemudian dengan Excel saya jumlahkan, dengan hasil Excelnya saya pindahkan ke nilai di OL binusnya ya. Dan dari situ saya cek 2-3 kali biasanya apakah sudah cocok dengan orangnya. Takutnya nilai 100-nya pindah ke atasnya kan mungkin aja. Itu saya cek 2 kali ya. Jadi mudah-mudahan saya nggak melakukan kesalahan walaupun waktu yang saya pakai cukup banyak. Dan setelah itu saya approve. Nah kemarin approve-nya terlambat saya. Approve-nya terlambat karena yang di lab belum di approve. Jadi saya menunggu nilai labnya masuk dulu. Ya. Dan setelah nilai masuknya ternyata terlambat memang. Yang seharusnya tanggal 26 sudah harus masuk, 27 baru masuk, tetapi pihak akademik di PPTI memberikan waktu tambahannya, deadline-nya 1 hari, sehingga saya tadi malam jam 10, untung saya juga baca WA, jadi saya sempat baca WA-nya Pak Andi, Pak silakan di approve. Wah kaget saya, hampir lupa saya gitu ya. Tapi karena lewat WA saya bisa diingatkan, dan saya approve, bisa approve. Tapi biasanya dari proses approve sampai ke mahasiswa cukup lama ya, bisa sampai 2 minggu gitu loh. Dan protes nilai biasanya ya baru setelah mahasiswa dapat baru bisa protes, dan waktunya cuma 1 minggu. Nah, tolong itu dipertimbangkan deh sebagai masukan untuk Anda, apakah saya perlu protes atau tidak gitu ya. Barangkali kalau dari nilai belum memuaskan bisa diskusi, kalau memang saya yang salah mungkin saya nanti bisa kasih kompensasi dengan cara lain lah gitu ya. Apakah saya kompensasi di nilai tugas atau apa gitu kan, saya masih punya kewenangan untuk menilai tugas. Tapi kalau lihat tugas Anda juga hampir 100 semua gitu ya. Ya Anda kompak sekali dan Anda rajin semua datanya. Di kelas reguler nggak seperti itu ya. Kalau di akhir semester, saya kemarin ngajar semester pendek ya, itu yang mengerjakan tugas saya 2 orang itu, 1 orang mengerjakannya hanya 30%, kemudian yang 1 orang lagi hanya, padahal yang 3 orang mahasiswa, 1 lagi setengah, yang 1 full. Ya. Jadi yang nilai 100 hanya 1 orang, yang ini belum saya kasih nilai, nih saya juga bingung kasih nilai berapa. Kalau sepertiga kan berarti kasih 30 tugas mandiri. Tapi kan yang nggak tega juga ya. Biasanya kalau ada kondisi seperti itu saya bisa nego dengan mahasiswa. Kalau ada yang protes nilai, ya adalah kamu saya simpan aja nilainya untuk nanti saya kompensasi di tugas mandiri misalnya. Tapi kalau melihat kalian semua yang rajin ini ya, kayaknya boleh dibilang peluang untuk nilai tugasnya jelek kan kecil.
atau tengah cabulnya tidak bagus atau mungkin tidak terlalu tinggi, misalnya sekitar 60-70 begitu, biasanya dia butuh nilai kompensasi dan kebetulan dia komplain dan saya kebetulan salah juga misalnya gitu ya, saya akan akui saya salah, maka saya katakan sama dia, udah nggak usah komplain lah, nanti nilainya saya kompensasi ke tugas mandiri atau ke tempat yang lain misalnya gitu ya. Oke ya, jadi itu cara saya ya. Mungkin dari segi prosedur nggak benar, tapi menurut saya masih oke lah ya, nggak boleh sebetulnya sih ya. Tapi kalau melihat cara saya menilai kan, waktu koreksi kan juga sangat subjektif ya. Satu nilai yang kemarin 25 saya kasih nilai 10, 15, 18 kan sangat subjektif. Jadi mungkin itu yang sangat sebagai kelemahan sistem ya. Di mana dosen menilai 18 walaupun ada yang namanya nilai istilahnya itu nilai standarnya gitu ya. Tapi nilai standarnya pun masih kualitatif ya. Bisa menyelesaikan 80% nilainya 80, misalkan 60, itu sangat relatif semua ya. Jadi kualitatif sebetulnya, tapi harus digunakan ya. Jadi kelemahan yang ini saya pakai untuk yang menghitung kompensasi tadi. Jadi mudah-mudahan ini tidak salah lah gitu ya, walaupun secara prosedural ya ada. Oke, saya kira waktunya tinggal 10 menit atau 15 menit. Nah, ini saya scan aja yang belakang ya. Ini contohnya juga nggak terlalu jelas juga gitu ya. Ini ya mungkin di ujian kemarin ada juga ya membaca seperti ini. Ini ada interaksi ya, ada dua objek ya, yang interaksi ke objek data ya, atau database nih. Titiknya di kanan biasanya database nih, ya. Dia kiri kanan gitu ya. Padahal ini yang kanan dulu, tidak mungkin kan? Atau ya second waktunya nggak bagus ya. Jadi gambarnya nah, mungkin harus logical juga. Ini tergantung lagi kembali ke sikat ataupun ke use case-nya ya. Nah, buat sebagus inilah ya. Set dan get gitu. Mungkin ada kaitannya. Ini contoh-contoh simple yang mungkin ya banyak teknik yang barangkali di sini tidak cukup mendalam, tetapi mungkin waktu juga yang membatasi saya sehingga mungkin saya tidak bisa sampai detail. Bacanya saja tadi malam saya tidak selesai ya. Padahal saya baca sejak hari Selasa gitu, tapi tidak seluruhnya bisa saya selesaikan. Jadi saya pinpoint atau highlight ke yang penting-penting aja ya. Dari sisi saya loh ya. Dari saya saja yang mengajar teori, saya highlight yang penting-penting, dan yang penting-penting biasanya saya tanyakan di ujian, atau kalau ada di kasus, muncul di ujian kasus. Jadi nanti Anda cara belajarnya gitu aja, nggak usah dibaca semua juga ya. Nah, kemudian kalau Anda menemukan sebuah jargon yang susah, cari di internet boleh, kemudian cocokkan dengan Timothy yang sudah Anda punya. Dokumen, jadi defect tidak hanya di programming saja, tetapi mulai dari requirement, ya, suka requirement itu requirement itu sudah ada defectnya mungkin aja. Ya. Jadi kalau kita sebagai engineer yang lengkap ya, mulai dari awal kerjaan sudah kita selalu melakukan yang namanya test case ya, test plan. Jadi pada waktu bikin requirement determination juga kita uji juga gitu ya. Masuk akal kita enggak gitu ya. Mungkin dengan referensi aplikasi sebelumnya atau mulai literatur kita bisa tahu, oh, ini requirement dari user kita belum lengkap loh. Nah, mesti tambahin ya. Masih ada lagi, tanyakan lagi ke usernya. Jadi itu maksudnya tes itu mulai dari tahap sebelumnya. Pada waktu analisis apalagi karena itu menerjemahkan requirement menjadi mungkin modeling ya, dengan UML-nya kita, kemudian modeling kita modelkan lagi dalam desain yang garis besar kita buat lebih rinci, dan rinci kemudian kita terjemahkan ke environment design. Semua bisa melalui tahapan testing,
Tetapi yang utama tentu saja modul-modul yang akhir, karena itu yang akan didelivery ke pihak user. Ini format test case ya, mungkin nggak perlu ya. Cukup banyak ya. Mungkin yang penting top down testing dan bottom up testing ya. Jadi kita di top down itu mengetesnya dari atas ya. Jadi mungkin saya lebih senang pakai ini ya. Nah, kalau saya membuat aplikasi, saya buat dulu menu atasnya dulu. Ya. Menu yang paling satu kotak aja dia. Menu besarnya. Biasanya di situ kalau di aplikasi sekarang ada loginnya. Ya, seperti Binus Maya kan loginnya di situ ya. Di menu besar kemudian ada dua pilihan di menu besar itu staff atau lecturer gitu. Kemudian kalau kita klik lecturer maka dia siap dengan menu yang di bawahnya. Nah itu kita membuatnya menu, kemudian baru nanti kita buat modul yang kecilnya. Tetapi di era sekarang tidak mustahil kita mengejar waktu dan mengejar atau mendistribusi project ke banyak orang. Jadi selain ada programmer yang membuat menu, juga ada programmer yang membuat programnya, aplikasinya langsung atau modul-modulnya langsung. Maka kita bisa kombinasikan dari top down desain menjadi bottom kombinasi dengan bottom up, atau mau dari bottom up saja juga bisa gitu ya. Nah, mungkin yang paling banyak tentu saja yang kombinasi. Nah, pada waktu modul kecil yang penting bisa digerakkan atau menggerakkan. Kalau modul calling atau menu kan biasanya menggerakkan modul yang di bawahnya. Kalau modul yang di call kan digerakkan. Jadi modul stop itu modul sederhana yang stop. Kalau Anda lihat di Binus Maya kalau masih ada mission misalnya under construction itu biasanya stop itu. Nah, tulisannya kalau diklik cuma keluar under construction. Nah, saya yakin itu stop ya. Programnya belum jadi itu. Ya. Nah, makanya dibuat yang namanya stop. Oke, itu dua prinsip bottom up. Lanjut ya, itu yang tadi yang dari atas dan bawah. Ya. Oke, ini apa nih? Ya, ini berbagai format testing ya. Yang tadi yang 3 itu ya. Top down, bottom up, dan sandwich ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini kan boleh dibilang semacam testing plan ya. Nah, jadi sebenarnya testing itu merupakan yang namanya testing plan ya. Saya tidak pernah lihat deskripsinya mahasiswanya. Bahkan testingnya pun tidak ada kadang-kadang. Meskipun di outline-nya disiapkan ya. Ada tempat tahap testingnya. Saya biasanya minta tuh kalau mahasiswa bimbingan saya. Saya tahu yang lain masih biasanya yang lainnya. Oke, saya kira sudah sebagian besar highlight saya sampaikan. Ini aja yang penting tadi yang sudah saya bahas. Triple effect, perbaikan di sebuah defect mengakibatkan defect yang lebih banyak, maka kita harus lakukan yang namanya regression testing. Ya. Jadi kita nanti namanya regression testing juga. Testingnya di awal kembali ya, take time ya. Jadi memang kalau error ketemunya di belakang hari makin mahal ya. Itu kan prinsip dasarnya seperti itu. Nah, ini regression testing jadi untuk menghandle-nya kita ulangi lagi dari awal. Nah, ini yang penting tadi, kapan kita berhenti testing ya? Tidak pernah berhenti ya. Setelah kita kan ada user yang menggunakan sistem kita, dia sambil menggunakan sambil ngetest ya. Ya, syukur-syukur nggak ketemu yang error. Tapi nggak mustahil ya ketemu error. Oke. Tadi untuk testing ada mulai dari developer, ada mungkin lembaga independen atau programmer independen, kemudian ada lagi yang barangkali satu lagi, dua ya. Yang itu dua aja kelompoknya ya. Ada developer atau independen ya. Kalau developer biasanya
programmer atau analis sendiri, kemudian kalau yang independen itu orang atau lembaga lain yang kita hire untuk melakukan testingnya. Ini cukup, kalau di industri besar saya kira cukup banyak dilakukan, tapi kalau industri kecil mungkin jarang dilakukan, bahkan sangat percaya sama developer aja biasanya. Kalau nanti magang ada sangat dipercaya biasanya. Dan yang terakhir itu yang tadi sudah saya ceritakan, ada alpha testing, beta testing, kemudian yang terakhir sekali adalah acceptance testing. Jadi ini di pihak user biasanya, dan user biasanya berkepentingan dengan functional dari sistemnya. Jadi sepanjang functionalnya menghasilkan dengan input tertentu hasilnya oke, dia tidak akan komplain. Oke, saya kira itu hari ini. Ada pertanyaan? Mungkin Anda juga sudah lelah, saya sudah sangat lelah juga. Silakan diulik di self learning-nya ya. Pertanyaannya mungkin nggak banyak, tetapi saya pinpoint ke pertanyaan pokok ya. Jadi ya ilmu-ilmu yang pokok. Kemudian untuk case-nya coba dilihat lah ya gitu ya. Case-nya dilihat, kalau nanti ada masalah atau nggak jelas bisa WA saya, mungkin saya bisa siapkan ya. Ya, kalau saya ada waktu banyak mungkin saya bisa carikan di referensi yang saya mungkin senang mengambil referensi orang. Nah, karena kalau bikin sendiri juga take time juga gitu. Oke, saya tutup sharing ya. Oke, Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan lewat chat. Sebenarnya saya ingin kombinasi dengan video, dengan tugas, tetapi waktunya sangat pendek, buat PPT aja nggak cukup buat saya gitu ya. Sehingga ya untungnya di PPT ada sesi self learning, sehingga dengan demikian saya sangat optimis Anda bekerja dengan baik, yang mengerjakan self learning. Biasanya hari Senin atau Selasa saya kirim ke Pak Andi, dan hari Selasa saya kirim ke Pak Andi, kemudian Anda punya waktu 1 minggu untuk mendalami. Ya, kerja kelompok silahkan. Nah, itu cara belajar yang paling efektif sebetulnya, kerja kelompok. Dosen kan sudah ngomong, sudah menyampaikan, mengarahkan gitu ya. Jadi kalau tidak jelas dari dosen, biasanya ya harap dimaklum aja gitu. Oke, saya buka minus absensinya ya. Dan masih nyambung. Sudah ada, ya memang sampai 16.30 ya. Boleh sekarang 16.30 ya? Iya, Pak. Oke. Kalau saya nanti lupa ngeklik, silahkan kalau mau istirahat ya. Mungkin 1-2 orang mahasiswa saja. Yang lain kalau mau leave, saya izinkan ya. Selamat sore dan